Om Swastiastu. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama kami kelompok 7 dengan saya Anak Agung di Agung Dalem, bisa dipanggil Gung Dalem, dan teman pendamping saya yaitu Komang Eriawan, bisa dipanggil Eri. Nah, pada video kali ini kami kelompok 7 akan memaparkan materi mengenai sub yang pertama, standar kompetensi lulusan, dan sub yang kedua, standar isi. Nah, itulah materi yang akan kami paparkan. Saksikan terus ya teman-teman. Pantau. Nah, di sini bersama saya Eri yang akan membahas materi tentang standar kompetensi lulusan. Standar kompetensi lulusan adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Di dalam standar kompetensi lulusan ada dua peraturan, yaitu yang pertama Permendikbud nomor 54 tahun 2013 tentang standar kompetensi lulusan yang berkaitan dengan rencana pembelakuan kurikulum 2013. Yang kedua itu Permendikbud nomor 5 tahun 2022 tentang standar kompetensi lulusan yang berkaitan dengan rencana pembelakuan kurikulum 2022. Pada peraturan Permendikbud nomor 54 tahun 2013 dikemukakan bahwa yang pertama, standar kompetensi lulusan adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang kedua, standar kompetensi lulusan digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan, dan standar pendidik. Pada peraturan Permendikbud nomor 5 tahun 2022 dirumuskan berdasarkan yang pertama, tujuan pendidikan nasional, yang kedua, tingkat perkembangan peserta didik, yang ketiga, kerangka kualifikasi nasional Indonesia, yang keempat, jalur jenjang dan jenis pendidikan. Selanjutnya itu mengenai fungsi standar kompetensi lulusan. Fungsi standar kompetensi lulusan yang pertama itu standar kompetensi lulusan digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan. Yang kedua, standar kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan dasar bertujuan untuk meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri. Yang ketiga, standar kompetensi lulusan pada satuan pendidikan menengah umum bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri. Yang keempat, standar kompetensi lulusan pada satuan pendidikan menengah kejuruan bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan kejuruannya. Pada standar kompetensi lulusan satuan pendidikan meliputi yang pertama, SD, MI, SDLB, paket A. Yang kedua, SMP, MTS, SMB, LB, dan paket B. Yang ketiga, SMA, MA, SMA LB, dan paket C. Yang keempat itu SMK atau MA. Standar kompetensi lulusan digunakan sebagai pedoman dalam penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan. Penggunaan standar kompetensi lulusan dikecualikan bagi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, dan standar kompetensi lulusan dikembangkan berdasarkan tujuan setiap satuan pendidikan. Sekian dari materi yang saya sampaikan. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh teman saya. Kembali lagi bersama saya, Gung Dalem. Nah, di sini kita akan membahas mengenai materi standar isi. Apa sih itu standar isi? Apakah teman-teman ada yang tahu? Standar isi merupakan suatu kriteria yang minimalnya terdiri dari struktur kurikulum, pengembangan materi, pengembangan kompetensi, dan beban pada masa studi yang mesti terpenuhi. Standar isi ini berfungsi sebagai acuan guru
saat memberikan materi dalam kegiatan pembelajaran. Standar isi ini pula memiliki manfaat, yaitu memudahkan pengembangan kurikulum untuk merumuskan kurikulum yang sesuai di tiap jenjang pendidikan. Dengan demikian, kurikulum yang berlaku akan sangat sesuai dengan proses pembelajaran di setiap jenjang para peserta didik. Standar isi ini memiliki 3 komponen. Yang pertama, yaitu aspek muatan kurikulum. Yang kedua, aspek prinsip pengembangan kurikulum. Yang ketiga, prinsip pelaksanaan kurikulum. Nah, aspek muatan kurikulum ini terdiri dari mata pelajaran, kegiatan pengembangan diri, ketuntasan belajar, pengaturan beban belajar, kenaikan kelas dan lulusan, pendidikan kecakapan hidup, prinsip pengembangan, dan pelaksanaan kurikulum. Kemudian, yang kedua ada aspek prinsip pengembangan kurikulum yang membutuhkan keterlibatan dari pihak yang terkait seperti guru, dinas pendidikan, komite sekolah, dan lain sebagainya, yang berpacu pada standar kompetensi lulusan untuk memenuhi ketentuan fokus kepada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan dari peserta didik. Kemudian, yang ketiga, yaitu prinsip pelaksanaan kurikulum. Prinsip ini harus benar-benar mampu dalam memberikan pelayanan pendidikan yang berkualitas terhadap peserta didik. Kemudian, dapat menegakkan 5 pilar belajar dan menanamkan strategi belajar yang berorientasi bagi peserta didik. Pengaruh adanya standar kompetensi lulusan dan standar isi dalam kehidupan yaitu berperan sangat penting di dalam kurikulum pendidikan, karena kurikulum merupakan pedoman dalam berlangsungnya proses pembelajaran dan kurikulum berguna untuk memudahkan guru dalam memberikan materi secara bertahap pada jenjangnya masing-masing. Dengan demikian, para peserta didik menjadi lebih mudah untuk mencerna pembelajaran yang sedang berlangsung. Nah, itulah tadi pemaparan materi dari kelompok 7. Nah, semoga di video kali ini rekan-rekan semua dapat menambah ilmu sekaligus menambah wawasan tentang materi yang dibahas di video kali ini. Nah, kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video kami. Sekian dan terima kasih.